Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abu Sifan, GM Terapi. Oke, alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada rekan-rekan sekalian di mana pada fenomena ini seluruh dunia tercekam dengan makhluk kecil, yaitu makhluk mikroba yang namanya COVID-19 ya. Jadi banyak negara-negara termasuk Italia ya, lockdown ya kan. Banyak negara-negara dikembarkan dengan makhluk yang mikroba ini, makhluk kecil sebenarnya ya. Termasuk di Tegal sendiri, kota Tegal itu kan, mulai kemarin itu tanggal berapa, wali kota Tegal itu beliau lockdown, itu lokal lockdown. Jadi di kota Tegal semuanya itu aksesnya ditutup dan semua kegiatan-kegiatan itu dirumahkan ya. Gara-gara apa? Gara-gara makhluk kecil yang namanya COVID-19. Dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana pencegahan atau cara melawan virus corona ini supaya tidak menyebar dalam tubuh kita. Banyak pemberitaan-pemberitaan khususnya di Indonesia ya, begitu terakhir kemarin itu ada 700 sekian yang diserang oleh makhluk yang namanya COVID-19 gitu kan. Sehingga ada sebagian yang meninggal gara-gara COVID-19 tersebut, dan juga ada sebagian yang sembuh ya. Jadi sebenarnya COVID-19 ini atau apapun nama virusnya ini kan, beliau akan menyerang kepada seseorang, kepada kondisi tubuh di mana tubuh tersebut tidak mempunyai atau lemahnya kekebalan tubuh ya, atau sistem imunnya lemah juga. Sebelum aku menjelaskan ke yang lainnya, ada prinsip dasar ya, di dalam keilmuan GM tersebut, di mana juga sebenarnya penyebab penyakit itu ada 3 ya. Yang pertama itu dari dalam, yang kedua dari luar, yang ketiga lain-lain. Saya tidak akan membicarakan yang lain-lain karena yang lain-lain ini sifatnya itu tidak tentu, seperti kecelakaan dan sebagainya, sifatnya tidak tentu. Saya akan menjelaskan kedua ini, yaitu yang dari dalam dan juga yang dari luar. Yang dari dalam itu ya dari dalam tubuh kita, termasuk pikiran kita gitu kan, yang menyebabkan organ kita itu kinerjanya lemah gitu kan. Yang kedua itu dari luar gitu kan. Yang dari luar itu termasuk virus gitu kan. Termasuk virus gitu kan. Komposisinya gimana? Komposisinya yang dari dalam itu 70%, yang dari luar itu 25%. Jadi pengaruh kepada penyakit gitu kan, yang dari luar termasuk virus, apapun virusnya itu cuma 25% gitu kan. Yang 70% itu dari dalam kita, apa? Dari pikiran kita gitu kan. Pikiran kita termasuk dari ketika kita mempunyai rasa marah, mempunyai rasa sedih, mempunyai rasa kecewa dan sebagainya, sehingga mengakibatkan ya kelenjar timus di dalam tubuh kita kinerjanya itu menurun ya. Jadi kelenjar timus itu adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam sistem limfatik, di mana sistem ini salah satunya untuk memproduksi sel darah putih atau yang disebut limfosit T, di mana sel ini atau sel T ini berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya, untuk meningkatkan sistem imun kita ya. Sistem imun inilah yang tugasnya itu untuk menyerang sel-sel kanker dan juga sel kanker dan juga makhluk mikroba, termasuk virus ya, termasuk COVID-19. Oke.
Di COVID-19 ini akan menyerang ketika sistem imun kita, sistem imun tubuh kita itu turun, lemah gitu kan. Ketika sistem imun kita itu lemah, maka akan terserang. Kan? Jadi, yang perlu kita lakukan adalah menjaga sistem imun kita, menjaga sistem kekebalan kita dengan cara apa? Tenangkan pikiran kita. Yang pertama ya, tenangkan pikiran kita kan. Jadi jangan parno kan, dan sebagainya kan. Tingkatkan spiritual kita. Yang kedua ya kan, itu menstimulasi kelenjar timus kita. Bagaimana caranya? Dengan jari-jari kita. Dengan jari-jari kita stimulasi kelenjar timus itu supaya apa? Kinerjanya itu makin meningkat dengan cara jari-jari kita totokkan pada, nah kelenjar timus itu ada di sini ya, kelenjar timus itu ada di tengah-tengah dada ini. Kita totokkan aja, tok. Totokkan, selama 5-15 menit totokkan di sini. Atau pengen lebih sempurna lagi, gitu kan? Pengen lebih sempurna lagi supaya menstimulasinya itu lebih cepat, itu bisa menggunakan kalung pendan dari GM ini ya, kalung pendan dari GM. Nah, ini ya, kita kalung pendan itu diletakkan di kelenjar timus, setelah itu kita totok juga. Yang ketiga, kita coba panaskan telapak tangan kita dengan cara kita gosok-gosokkan. Habis itu kita ditaruh di dada kita, ditaruh di kelenjar timus kita. Itu pencegahan supaya supaya apapun jenis virusnya ya kan, itu tidak menyerang ke tubuh kita ya kan. Terus ada lagi pencegahan yang sifatnya itu preventif ya, itu kan, seperti masker ya, masker. Saya ambilkan masker. Cuci tangan dengan sabun. Supaya apa? Karena apa? Sifatnya virus itu dia akan berkembang atau bertahan hidup pada kondisi-kondisi yang lembab. Virus atau makhluk mikroba dia akan bertahan pada kondisi-kondisi yang lembab, kotor dan lembab gitu kan. Sehingga apa? Ketika kita berjalan kemana-mana dan sebagainya itu kan, ada yang bersin gitu kan, ada yang bersin terus mengenai tubuh kita, atau kita bersalaman karena ini tangan kita itu lembab, dia akan bertahan hidup, akan berpindah dan berkembang di situ. Sehingga tangan kita ketika lembab dan kotor, segera cuci tangan dan langsung dikeringkan. Cuci tangan dengan sabun dan juga dikeringkan. Oke. Jadi itu saja informasi atau sebagian tip dari saya, Yusifan GM Terapi. Mudah-mudahan kita itu sehat semuanya ya. Indonesia melawan COVID-19, termasuk Anda sekalian pun ikut andil untuk memerangi COVID-19. Minimal pada diri saya, minimal pada diri sendiri, kan? Oke, jadi setelah mendengarkan video ini, tugas yang pertama Anda lakukan, ya, tugas yang pertama Anda lakukan adalah mempraktekkan apa yang saya sampaikan tadi. Dan jika Anda rekan-rekan sekalian itu sayang pada keluarga Anda, sayang kepada teman-teman Anda, sayang kepada saudara-saudara Anda, bagikan video ini
ke teman-teman Anda, saudara Anda, supaya mereka pun akan mendapatkan manfaat dari informasi atau tips yang tadi diberikan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.